Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, jangan lupa subscribe, likes, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari usai marah-marah DPR minta jatah dari Direktur Inalum. Jadi ini juga kami melihat di dalam YouTube. Di dalam YouTube itu ada anggota DPR marah-marah terhadap Direktur Inalum, saling jawab-menjawab, terutama masalah pinjam-meminjam keuangan. Katanya keuangan itu kalau bank kan ada anggurannya, sehingga kalau nanti tidak bayar kan agunannya kan diambil. Datang Direktur Inalum, kalau mereka pinjam uang tidak pakai agunan, karena itu perusahaan besar katanya. Jadi saya lihat DPR kurang menguasai masalahnya, tapi dia menyampaikan dan suaranya keras. Dan pada saat itu mungkin karena tidak persuasian, sampai DPR ini menyuruh keluar itu Direktur Inalum itu. Sampai dia merasa terpojok waktu itu. Jadi dengan marahnya itu mungkin salah satu strategi daripada DPR ini. Ya marah-marah dulu, mengancam-ancam dan sebagainya. Setelah terpojok ini Direktur Inalum ini, selesai rapat, baru anggota DPR itu minta jatah. Tentu minta jatah di sini ada kaitannya dengan uang. Tentu uang itu adalah uang korupsi, entah dalam bentuk apa nanti jatah yang diminta itu. Jadi yang saya lihat langkah DPR ini selalu tidak baik. Jadi strateginya untuk mencari rezeki itu dari sifatnya korupsi itu, dia membuat strategi marah-marah dulu, memojokkan dulu, menjatuhkan mental daripada Direktur Inalum ini. Setelah dia terpojok, baru mungkin setelah dilihat situasinya sudah baik, selesai rapat, terus dia minta jatah. Dan Inalum itu kan perusahaan besar ini, triliunan uang dipegang ini. Dan juga dia minta jatah, tentu jatah itu ada kaitannya dengan uang untuk dapat dibagi-bagi di lingkungan DPR. Sehingga DPR ini saya lihat lembaga terkorupsi nih. Sudah ada ketentuan bahwa dia katanya lembaga terkorupsi yang tertinggi korupsinya dari semua pejabat aparat negara atau aparat pemerintah. Dari semua aparat pemerintah dia yang tertinggi korupsinya. Dan juga, jadi saya lihat hal ini DPR ini hampir di semua bidang itu selalu memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan uang untuk korupsi. Sampai terkenal DPR ini adalah korupsi uang negara. Sehingga seakan-akan tidak memikirkan rakyat itu. Yang dipikirkan hanya kepentingan orang DPR sendiri dan partai politiknya. Sedangkan kepentingan rakyat tidak diperhitungkannya. Padahal DPR itu sebagai wakil rakyat. Seharusnya kepentingan rakyat dulu yang diperhitungkannya, barulah dirinya sendiri. Tetapi ini sekarang ini terbalik. Harapan saya untuk ke depan ini, tolonglah DPR ini bekerja dengan baik. Jangan membuat cara-cara tertentu menekan-nekan tamunya agar nanti dia minta tolong. Setelah minta tolong nanti baru dia minta jatah. Janganlah demikian, itu merusak nama baik DPR ini. Dan hal ini banyak mendapat tanggapan dari masyarakat luas bahwa masalah ini sudah dikenal oleh masyarakat luas, apalagi banyak yang membaca berita ini, sampai banyak yang memberikan komentar-komentar bahwa DPR itu kinerjanya tidak bagus, tidak memahami masalah Inalum, tetapi bertanyanya bukan main. Apalagi pertanyaannya itu keras dan juga sampai menyuruh orang itu keluar dari ruangan. Itu kan suatu hal yang tidak baik sebenarnya masalah ini. Padahal dia lembaga terhormat, dan juga yang datang ke sini itu juga bukan orang sembarangan. Direktur utama Inalum itu perlu dihargai. Tidak boleh juga ngomong keras-keras seperti itu. Tidak baik itu. Sesama pejabat tinggi, sesama pejabat negara yang statusnya tinggi, tidak boleh kita bicara seperti yang saya saksikan di televisi itu. Karena semua orang bisa melihat bagaimana kerasnya anggota DPR itu, suaranya menekan-nekan daripada Direktur Inalum ini. Sampai saya
Kasihan, apa begini cara kerja DPR itu? Tapi dugaan saya mungkin demikian. Ini hanya strategi saja mungkin marah-marah ini. Strategi marah-marah ini digunakan agar Direktur Inalum itu mentalnya jatuh. Setelah mentalnya jatuh, dilihat seperti mahal dan lain sebagainya, barulah DPR itu minta jatah. Dan jatahnya itu mungkin akan dipenuhi. Dan jatah ini biasanya ini sifatnya perbuatan korupsi nih. Tentu kalau jatah itu akan diberikan di luar ketentuan hukum yang berlaku. Kalau namanya sudah jatah-jatah yang tidak ada ketentuannya jatah, tapi ditetapkan. Jadi dia mendapat jatah seperti mungkin itu jatah itu seperti uang itu. Tetapi itu uang-uang yang diberikan itu nanti ke DPR adalah uang korupsi juga. Jadi yang memberikan uang itu juga serba salah, yang menerima salah, yang memberikan juga salah. Karena yang memberikan adalah uang negara. Sedangkan yang menerima juga salah. Apalagi dia juga aparat negara, aparat penyelenggara negara. Dia tidak boleh menerima uang yang di luar gajinya. Semua kalau uang negara dia tidak boleh menerima kalau tidak ada ketentuannya seperti gajinya dan sebagainya. Jadi ini saya bilang DPR ini janganlah menggunakan strategi pengawasannya itu dengan cara marah-marah dan tidak etis. Ini tidak baik dan itu seharusnya harus dirubah ke depan, jangan terulang lagi. Sekian dan terima kasih.